Didin, Ya, Ustaz, monggo Ustaz. Pertanyaan sama Ustaz. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak sendiri, setelah mengikuti pelatihan 3 hari kemarin yang secara online, anak merasakan seperti keluar dari minat dulu mati ilan nur, betul-betul. Beneran saya rasakan, betul-betul tercerahkan, terbukakan gitu kan. Karena selama ini saya ngajar bahasa Arab karena berpikir saya bahasa Arab itu adalah pembelajaran yang harus kita jelaskan, kita pahamkan, akhirnya semuanya dari kita kan. Setelah pelatihan kemarin baru terbuka dalam pikiran saya, ternyata memang cara seperti ini bisa lebih meringankan saya untuk mengajar sebenarnya gitu kan. Saya pelatihan kan seminggu setelah pelatihan, bukan seminggu ya, pokoknya besoknya saya ngajar itu saya langsung praktekkan. Saya praktekkan, ternyata memang mudah. Dan saya coba istilahnya membuktikannya dengan pemahaman materi anak dengan dikasih tugas. Ternyata tugas lebih bagus dibandingkan dengan sebelumnya. Di pekan kedua tuh saya bikin video kan ya. Nah, bikin video saya betul-betul alami, itu video yang saya betul-betul lagi ngajar. Ngerekamnya pun itu tidak diedit lagi, hanya saya pause di titik tertentu supaya pas 30 menit karena ngajarnya kan 90 menit. Iya, Ustaz. Dari 90 menit saya ambil videonya 35 menit gitu ya. Itu hasil potong-potongan lagi. Setelah jadi video, apa? Anak jadinya. Ada bonus buat anak 5 menit jadinya. Iya, jadi 35 menit itu hasil akhir. 35 menit saya nggak ngerti juga motongnya gimana gitu, mau dibikin 30 menit tuh nggak ngerti juga, nggak ngerti sama sekali edit video kan. Bisa. Jadi selama kita ngerekam di Zoom itu kan ada pause-nya kan. Iya, betul. Ya saya pause kemudian ini rekam, lanjut lagi, pause lagi, lanjut lagi, pas dapat 35 menit. Dan itu sudah pembelajaran waktu itu membahas tentang isi misaroh ya. Dan itu hasilnya kan, dari yang direkam video itu. Ketika saya kasih tugas ke anak-anak, dari 13 anak itu 12-nya paham semua. Alhamdulillah. Ya, mengerti itu kan. Dan kita tidak melulu menjelaskan. Ya, kasih pengantar di awal, kasih tugas mereka untuk diskusi. Setelah diskusi, presentasikan oleh masing-masing kelompok dengan ditugaskan satu orang kan, menyampaikan presentasinya. Padahal itu teori yang harus saya sampaikan sebenarnya. Nah, ketika mereka presentasi, saya pun di luar ekspektasi gitu loh. Mereka mampu ya, mereka bisa ya. Dan ketika aplikasikan, saya kasih soal kan, buat kalimat dalam bahasa Arab, kalimat ini, buat mereka kalimat. Kalau diganti dengan asalnya kan mereka pakai isim isyarah, hadza muslimun. Nah, kalau muslimunnya diganti perempuan, hadhihi muslimatu. Kalau laki-lakinya berdua, hadzani muslimani. Kalau perempuannya berdua, hatani muslimatani. Mereka bisa gitu kan. Ini membuat saya jadi semakin yakin gitu kan. Cara ini memang pas gitu untuk dipakai, padahal bahasa Arab. Kemudian dalam duniawi ukhrawi, kan bahasa Arab bahasa dari mana duniawi ukhrawinya, awalnya kan begitu yang terpikirkan sebelumnya. Setelah mendapatkan ini, ternyata seperti itu. Akhirnya di setiap kalimat itu kan, hadza muslimun solihun, hadza tilmidun mujtahidun. Di situ ada soleh, ada sungguh-sungguh, ada jujur, ada istilahnya ikhlas. Pokoknya sifat-sifat yang bagus banyak di situ. Nah, kalau itu dibuatkan ke dalam menjadi perilaku sehari-hari kan itu sudah duniawi gitu kan. Kemudian kalau dia memiliki karakter yang islami dari sifat-sifat itu sudah ukhrawi bagi mereka. Betul. Nah, kemudian yang lebih ini lagi saya ya, ketika saya memberikan buat tugas kepada mereka, silakan buat video. Ternyata video mereka mengambilnya itu dari sifat-sifat positif yang mereka buat videonya. Masya Allah. Jadi luar biasa kan. Silakan bikin video, konten video ya, di YouTube, di beberapa media sosial, dan hasilnya itu mengesankan buat saya. Jadi ketika bikin video mereka membuat cerita dari pelajaran yang sudah kita pelajari tentang fi'il ya, tentang jumlah fi'il ya. Mereka menggambarkan bangun tidur jam 4, kemudian sholat sunnah sebelum subuh, kemudian sholat subuh, baca Al-Quran,
membersihkan tempat tidur. Itu dengan bahasa Arab mereka sampaikan dan ada videonya gitu ya. Masya Allah. Kemudian sarapan, habis sarapan cuci piring, cuci mangkok, cuci gelas. Setelah itu belajar mereka, sepulang belajar mereka sholat duhur. Setelah sholat duhur makan siang, setelah makan siang cuci piring sendiri. Sampai mereka tidur lagi bikin videonya. Itu sangat menarik sekali. Jadi memang sampai ke praktek video pun sudah menggambarkan duniawi ukhrawi buat mereka gitu kan. Ini betul-betul di luar apa ya, di luar prasangka saya sama sekali. Sehingga ini menimbulkan semangat baru buat saya gitu kan dalam mengajarkan bahasa Arab. Jadi bukan hanya membuat si anak itu ngerti dan bisa, ya, termasuk dalam segala hal bisa kena semua gitu kan dari bahasa Arab saja. Ya, Nah, bahkan ketika kita tes itu ya dari 13 anak, alhamdulillah rata-rata ya dalam satu bulan pertemuan ini dari 13 anak saja di satu kelas ada yang memang beda-beda ya tiap kelas itu, ada yang hampir 90% keberhasilannya Zat. Masya Allah. Ya, mereka mengalami perubahan yang signifikan terlihat dari tugas-tugas yang mereka kerjakan, dari ulangan satu bulan yang mereka kerjakan. Rata-rata pemahaman yang mereka dapatkan lebih dari yang biasanya didapatkan.